Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita anak-anakku sekalian masih berjumpa dengan Pak Guru dalam pembelajaran jarak jauh, dan semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Di video pembelajaran ini Pak Guru akan menjelaskan mengenai bersih itu sehat, dan masih bersama dengan Pak Guru kita yaitu Bapak Ahmad Masroni. Dalam video pembelajaran kali ini Pak Guru akan menjelaskan yaitu setelah pembelajaran jarak jauh ini atau pembelajaran online, dan dengan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan, siswa dapat satu, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, memahami tata cara bersuci dari najis dan kotoran. Yang ketiga, mempraktikkan tata cara bersuci dari najis dan kotoran sesuai ketentuan syariat Islam. Sehingga anak-anak perlu diperhatikan apa nanti tujuannya. Sebelum memulai video ini masuk ke dalam intinya, silakan dicermati terlebih dahulu apa tujuannya. Apa itu bersih dan apa itu suci? Nah, pasti anak-anak punya gambaran sekilas, sudah punya kan? Ya. Bersih dan suci itu berbeda. Sebelum Pak Guru menjelaskan, mari perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar apa anak-anak? Betul sekali, anak-anak sedang main lumpur. Gambar yang kedua, gambar apa anak-anak? Iya, betul sekali, anak sedang mandi. Kita akan membahas tentang tadi apa? Bersih dan suci. Bersih itu sehat. Dalam konsep agama Islam, membersihkan diri itu adalah konsep, namanya adalah toharoh atau bersuci. Dalam toharoh itu ada istilah bersih dan suci. Keduanya sama tapi tak serupa, sama tapi berbeda. Perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar anak yang membersihkan diri. Bersih itu belum tentu suci. Suci pasti sudah bersih. Mari pahami konsepnya bersama-sama. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis pasti kotor, sedangkan kotor belum tentu najis. Contoh kotor adalah terkena tanah
tinta, cat, atau ludah. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa suci itu pasti bersih, bersih belum tentu suci. Contohnya ada lantai rumah yang sudah bersih tetapi itu belum tentu suci. Misalnya lantainya itu habis dijilat anjing atau terkena air liur anjing, kan itu harus disucikan terlebih dahulu dengan caranya mensucikan najis. Najis itu pasti kotor, dan kotor belum tentu najis. Contohnya badan kita terkena lumpur tadi, ya itu belum tentu lumpur itu najis. Kita lihat lumpurnya itu dasarnya apa, ada tambahannya apa. Najis, kita akan membahas najis terlebih dahulu. Najis adalah sesuatu yang menjadikan terhalang kita untuk beribadah. Kalau kita tertempel sesuatu itu, benda itu, maka ibadah kita menjadi tidak sah. Bagaimana agar sah? Ya kita harus membersihkan dan mensucikan diri kita dari najis. Contoh najis yaitu terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air kencing atau urin. Itu adalah najis. Konsep taharah yaitu menghilangkan hadas dan najis serta kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah kita. Taharah dilakukan dengan air dan juga bisa dengan tanah yang suci, dan mensucikan. Macam-macam taharah ada dua. Satu, taharah yaitu suci dari hadas. Pertama yaitu suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Suci itu ada dua. Yang pertama hadas, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu disucikan dengan wudhu. Hadas besar dilakukan dengan dibersihkan atau disucikan dengan mandi. Apabila tidak ada air, bisa menggunakan tayamum. Yang kedua yaitu suci dari najis, yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dengan menghilangkan najis dengan menggunakan air. Ya, tadi suci dari hadas dan suci dari najis. Pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhalang untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Perlu dipahami yaitu intinya hadas yaitu yang menghalangi dalam beribadah. Jadi kita harus membuangnya, membersihkannya, mensucikannya. Macam-macam hadas. Hadas itu ada dua. Yang nomor satu hadas kecil, yang nomor dua adalah hadas besar. Hadas kecil, contohnya apa hadas kecil? Yaitu satu, buang air kecil, buang air besar. Yang selanjutnya buang angin, kentut, dan semua hal yang membatalkan wudhu. Itu namanya hadas kecil. Cara menghilangkan hadas kecil bagaimana? Yaitu melakukan wudhu. Yang kedua hadas besar. Ya, hadas besar. Apa itu hadas besar? Contohnya mimpi basah bagi laki-laki, haid bagi perempuan, melahirkan. Nah, itu termasuk hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi. Apabila tidak ada air untuk wudhu maupun untuk mandi, maka bisa menggunakan cara yaitu tayamum. Mari kita persiapan untuk melakukan sholat. Sebelum sholat kita harus memperhatikan
badan kita terlebih dahulu. Nah, badan, apakah badannya itu sudah bersih dari kotoran dan najis atau belum? Kalau belum, mari dibersihkan dengan mandi. Tempatnya, dipersiapkan tempatnya biar bersih dan dijauhkan dari kotoran dan najis. Pakaiannya juga harus dicuci biar bersih, diberi wangi-wangian. Semua komponen-komponen itu, bagian-bagian tersebut harus bersih dan suci, bebas dari kotoran dan najis. Macam-macam najis. Najis yang pertama itu najis mukhafafah. Yang kedua najis mughaladah, yang ketiga najis mutawassithah. Najis mukhafafah yaitu najis ringan. Najis mutawassithah najis sedang, najis mughaladah najis berat. Mari kita bahas yang pertama, najis mukhafafah, yaitu najis dengan kategori ringan, gampang dibersihkan dan gampang disucikan. Apa itu? Nah, contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum makan kecuali ASI. Hanya minum ASI, belum makan selain ASI. Contohnya belum makan bubur, nasi, dan sebagainya. Dan bayi umurnya belum 2 tahun. Cara mensucikannya, cukup dipercikan air pada tempat yang terkena najis. Najis mutawassithah yang kedua, yaitu najis dengan kategori sedang, sedengan, antara ringan dan berat, yang tengah-tengah, ya, tengah-tengah mutawassithah ini adalah sedang. Termasuk najis ini adalah semua yang keluar dari kubul dan dubur, baik manusia maupun binatang. Contohnya air seni, kotoran, dan bangkai. Bangkai itu ada yang halal, yaitu kecuali bangkai ikan dan belalang. Najis mutawassithah ada darah, ada kotoran, ada minuman keras, bangkai, dan nanah. Cara mensucikannya, cukup dibasuh dengan air yang mengalir, sehingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Bisa dibasuh 1 kali maupun 7 kali. Kalau 1 kali sudah dirasa bersih, maka sudah cukup. Kalau belum bersih, bisa diulang sampai dicuci sampai 3 kali. Najis yang ketiga, najis yang terberat. Najis yang berat yaitu najis mughaladah. Najis mughaladah termasuk najis yang berat. Contohnya air liur anjing, kotoran anjing, babi, dan keturunannya. Bagaimana cara mensucikannya? Ya, cara mensucikannya dibasuh 7 kali dengan air mengalir. Salah satunya airnya dicampur dengan tanah, maka dikategorikan berat karena tadi 7 kali. Demikian macam-macam najis anak-anak bisa dipahami, ya. Selanjutnya kita membahas tentang istinjak. Apa itu istinjak? Istinjak adalah perbuatan membersihkan kubul dan dubur setelah membuang air besar maupun air kecil dengan menggunakan alat tertentu. Hukum istinjak adalah wajib. Bagaimana kalau orang yang tidak suka istinjak? Itu namanya anak yang kepet dan akan dijauhi orang. Istinjak disebut juga dengan cebok. Alat yang bisa digunakan dalam istinjak yaitu 1. Batu, 2. Tisu, 3. Air mutlak, air suci, 4. Daun kering, 5. Kulit kayu. Biasanya kita cebok atau istinjak itu berada di dalam kamar mandi, sehingga Islam pun mengajarkan adab-adab kita bila
di dalam kamar mandi. Yaitu yang pertama, sebelum masuk kamar mandi kita membaca berdoa dulu. Kemudian masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Kemudian kamar mandinya setelah masuk ditutup. Kemudian ketika di kamar mandi kita tidak boleh berbicara kecuali sangat penting. Kemudian beristinja, membersihkan diri dengan tangan kiri. Nah, ceboknya dengan tangan kiri. Dan dalam cebok kita harus hemat air. Nah, larang-larangan di dalam kamar mandi, tidak boleh berdoa dengan diucapkan dengan keras ataupun diucapkan itu tidak boleh. Nah, membaca Al-Quran tidak boleh, menyebut nama Allah di dalam kamar mandi atau WC pun juga dilarang, bisa berdosa. Setelah selesai kita cebok, setelah kita di dalam kamar mandi buang air kecil selesai, setelah saya cebok kita keluar mendahulukan kaki kanan, kemudian berdoa. Doa masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian masuknya mendahulukan kaki kiri. Setelah di dalam kamar mandi, nah, doa istinja ketika kita melakukan cebok, nah, kita juga disunahkan membaca doa, tetapi doanya cukup dilafalkan di dalam hati, tidak boleh dilafalkan di mulut, kita hanya di batin, di dalam hati. Doanya bagaimana? Bismillah, Allahumma hassin faraji minal fawahisi wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah farjiku, kemaluanku dari keburukan, dan bersihkanlah hatiku dari nifak atau kemunafikan. Amin. Setelah selesai cebok, kita keluar kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan dan kemudian membaca doa Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Dengan mengharap ampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan telah mensejahterakanku. Ya, demikian materi yang dapat Bapak Guru sampaikan. Semoga anak-anak lebih paham, menjadi paham, dan mendapat ilmu dan manfaat dari materi yang Bapak Guru sampaikan. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama untuk menutup video pembelajaran pada kesempatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi bersih dan sehat dari Pak Guru. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.